Halo teman-teman, Dararamang semua. Alhamdulillah kalau sehat. Yang lagi sakit Mimin doakan lekas sembuh ya. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film science fiction berjudul Greenland. Berkisah upaya survival sebuah keluarga saat bumi sedang diambang kehancuran, di mana sebuah komet yang ukurannya lebih besar dari komet yang memusnahkan dinosaurus diprediksi akan menghantam bumi. Oke Mang, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita ke alurnya. Markigo, mari kita let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang arsitek gedung pencakar langit bernama John Gertie. Dari raut wajahnya, John terlihat seperti sedang ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tak lama, rekan John sebut saja Bunga menghampirinya dan menyuruh John untuk pulang. Bunga meminta John untuk mempercayakan sisa pekerjaannya hari itu kepada dirinya. John pulang. Dalam perjalanan dia mendengar sebuah berita viral tentang komet yang akan masuk ke atmosfer bumi beberapa jam lagi. Beberapa saat kemudian, John tiba di rumah namun dia tampak ragu untuk mengetuk pintu. Dia akhirnya membuka dengan kunci duplikat. Di dalam rumah, John bertemu istrinya Allison. Terlihat ada kekakuan di antara mereka. Mimin rasa ada sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu. Apa itu? Karena ini bukan review gosip, mari kita kesampingkan alasan tersebut. Tak lama Nathan anak John pulang ke rumah. Dia menyambut ayahnya dengan sukacita. Nathan terlihat antusias menyambut komet Clark yang akan sampai di bumi beberapa jam lagi. Mereka berbincang dengan hangat dan dari situ kita mengetahui Nathan menderita penyakit diabetes sehingga dia membutuhkan suntikan insulin setiap harinya. Lanjut ke cerita, rupanya sore itu mereka berencana nobar komet jatuh dengan tetangga sekitar. Allison meminta John untuk berbelanja kebutuhan nobar. John lantas pergi ke supermarket terdekat. Saat tiba di sana, mereka melihat armada jet militer terbang melintas. John pun membeli barang-barang yang dibutuhkan. Saat sedang berbelanja, John menerima sebuah panggilan telepon dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia mendapatkan sebuah pesan agar John dan keluarganya mempersiapkan diri untuk pergi ke bandara untuk menuju suatu tempat tertentu. Dirasa pesan tersebut janggal, John bergegas pulang. Dalam perjalanan, John melihat kendaraan militer berlalu lalang. Pemandangan tersebut membuatnya terlihat khawatir. Setibanya di rumah, John segera mengajak Allison yang sedang ngobrol-ngobrol menuju dapur. John menjelaskan perihal pesan telepon aneh yang diterimanya. Namun, Allison tampak belum mau ambil pusing dengan apa yang disampaikan John. Beberapa saat kemudian pada televisi muncullah sebuah komet yang baru saja memasuki atmosfer. Para tetangga John terlihat antusias dan tak menyadari bahwa komet itu akan segera membinasakan mereka. Hitungan mundur pun dimulai. Saat ditunggu beberapa saat tampak tak ada benturan. Intuisi John mengatakan ada yang janggal. John pergi keluar rumah. Lalu gelombang kejut mengguncang pemukiman tersebut. Panik John segera masuk ke rumah melihat kondisi keluarganya. Tak lama tayangan televisi memperlihatkan gambar yang sungguh mengerikan. Dalam sekejap seluruh kota dalam radius ratusan kilo hancur luluh lantak. Pecahan komet yang sebelumnya diantisipasi akan mendarat di Samudra Atlantik ternyata malah menabrak daratan di Florida. Raut panik tampak pada orang seisi rumah. Mereka ketakutan dengan apa yang akan terjadi kemudian. Dalam kepanikan, tiba-tiba John sekali lagi menerima panggilan otomatis, kali ini pada layar televisi. Sudah pasti tetangga John pun keheranan mengapa hanya John yang menerima pesan tersebut. Mengecek barangkali saja mereka mendapat pesan yang serupa, tetangga John berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Tak membuang waktu John berkemas-kemas, lantas John melihat langit seperti terbakar. Sungguh pandangan yang mengerikan. Saat John berangkat dengan mobilnya, mereka dicegat oleh tetangganya. Mereka meminta agar dirinya diajak. Tentunya John tak bisa berbuat apa-apa. John mengatakan seandainya pun mereka diajak, petugas militer di sana tidak akan mengizinkannya masuk.
Dan John pun terpaksa meninggalkan semuanya. John terlihat sedih, di mana dia hanya bisa melihat sahabat-sahabat terdekatnya terbakar bara api meteor. Dalam perjalanan John terjebak macet. Khawatir tak sampai tempat pada waktunya, John memutar balik mobilnya dan melawan arus, lalu mencoba mencari jalan lain menuju pangkalan militer. Singkatnya, John tiba di pangkalan militer. Terlihat riuh kumpulan manusia dalam keputusasaan. John menerobos kerumunan manusia tersebut. Saat berada di pintu pemeriksaan, John memperlihatkan barcode dari handphonenya yang dikirim melalui pesan rahasia dari pemerintah. Mereka pun diperbolehkan masuk dan ketiganya dipasangkan gelang khusus sebagai identitas mereka. Tak punya banyak waktu, mereka segera diminta boarding. Namun, tak disadari obat diabetes Nathan tertinggal di mobil. John langsung balik ke mobil untuk mengambilnya. Dia hanya memiliki waktu kurang dari 20 menit. Galau menanti, khawatir sang suami tak kembali tepat waktu. Allison meminta salah satu petugas yang menyusul John, dan disinilah malapetaka muncul. Allison dengan bodoh menceritakan kondisi Nathan yang mengidap diabetes. Mengetahui hal tersebut, salah seorang petugas Maghrib melarang Nathan ikut dalam penerbangan. Rupanya hanya orang sehatlah yang diizinkan berada dalam penerbangan tersebut. Si Maghrib lalu membawa Allison menuju atasannya. Saat bersamaan, John akhirnya berhasil mengambil obat diabetes Nathan. Lantas dia segera kembali ke dalam pangkalan militer, dan saat kembali John tak menemukan Allison. Di sisi Allison, dirinya masih berusaha meyakinkan petugas agar Nathan bisa ikut. Usahanya tampak sia-sia dan Allison berhenti berupaya saat petugas tersebut bercerita. We are all volunteers here just doing our jobs. Mereka hanya menanti ajal hingga pada waktunya komet menyentuh bumi. Allison pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara John sudah berada di dalam pesawat, dia mencoba menghubungi Allison tapi sinyalnya lep-lepan. Lalu salah seorang yang melihat obat dalam genggaman John, dia bertanya apa dia punya kenalan orang dalam. Pria tersebut mengatakan bahwa keponakannya tidak bisa masuk karena mengidap sebuah penyakit. Mendengar itu, John langsung sadar Allison dan Nathan tidak mungkin berada di dalam pesawat. Walau pintu pesawat sudah ditutup, John bersikukuh meminta petugas untuk menurunkan dirinya. Saat John turun, suasana rupanya sudah kacau. Netizen sudah menerobos masuk. Beberapa warga sipil terlihat membawa senjata. Baku tembak pun tak terelakkan. Petaka terjadi saat peluru nyasar ke petugas yang sedang mengisi bahan bakar. Tak lama, percikan api dari peluru mengenai genangan bensin. Dan sementara John berlari menuju luar bandara, bergerak menuju mobil. Setiba di sana, dia hanya menemukan sebuah pesan pada secari kertas dari Allison. Sungguh menyedihkan, pada detik-detik kehancuran bumi, mereka sekeluarga harus terpisah. Melihat Nathan yang mulai bengek, Allison masuk ke sebuah apotek. Setelah menemukan obat yang dibutuhkan, tak lama sekumpulan orang bersenjata masuk ke dalam apotek. Allison yang berjalan keluar sambil mengendap-endap terpergok salah satu perampok Maghrib. Untungnya Allison dibiarkan pergi oleh perampok tersebut. Lalu Mimin berkata, sungguh perampok yang memiliki akhlak mulia. Di luar, Allison mendapat tumpangan pasutri, sebut saja Cahyono dan Sulastri. Dalam perjalanan awalnya, pasutri itu terlihat baik. Bahkan mereka sempat menawari Allison makanan. Namun, saat mereka menyadari Allison memiliki gelang sebagai tiket masuk menuju keselamatan, pikiran jahat merasuki Cahyono. Cahyono tiba-tiba menghentikan mobil. Dia lalu melempar Allison keluar dan merebut gelang dari tangan Allison. Parahnya, Nathan juga ikut diculik oleh mereka. Allison mencoba mengejar, namun apa daya, mobil tersebut langsung tancap gas. Di sisi lain, John masih berkeliling kota. Dia mencoba mencari sinyal ke atas gedung. Di sana dia malah melihat sekelompok manusia yang sedang berpesta menyambut datangnya pemusnah bumi. John terus berjalan menyisir kota hingga dia bertemu supir endut dan mendapat tumpangan menuju Kanada. Dalam perjalanan, seseorang penumpang baik hati menyampaikan rahasia pemerintah yang tampak berhubungan dengan pesan rahasia yang diterima John. Pria itu menjelaskan pemerintah menyiapkan sebuah shelter pengungsian di Greenland. Mendengar informasi itu, John belum menanggapinya secara serius. Tanpa disadari John, rupanya salah satu penumpang dari tadi memperhatikannya. Pria itu menyadari gelang yang berada di tangan John. John mencoba menolak secara halus. Tiba-tiba pria itu malah menyerang John dan perkelahian pun tak terhindari.
John dan penumpang jet itu kembali beradu hantam hingga akhirnya John berhasil mentakol kepala orang tersebut dengan palu dan dia pun seketika tewas. Saat hendak kembali ke dalam truk, sayangnya pria baik tadi sudah meninggal. John kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara di sisi lain bumi, Nathan yang diculik Cahyono tiba di pangkalan militer. Rupanya Cahyono berencana berpura-pura menjadi John dan Allison bermodal gelang yang dimilikinya. Namun saat mereka tiba di gerbang pemeriksaan, rencana busuk Cahyono dan Sulastri pun hancur berantakan. Karena sejatinya kebenaran akan selalu menang, sementara kejahatan akan sirna. Adegan kembali beralih ke Allison. Dalam kehampaan tanpa Nathan, Allison menyusuri jalan raya. Allison merasa terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Allison merasa tenggelam dalam luka dalam. Allison merasa tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Karena lotek tanpa kurupuk adalah butiran debu. Dalam keadaan lelah serta putus asa, sebuah mobil berhenti dan memberinya tumpangan. Lantas lalu lintas terlihat macet. Sadar ini adalah lokasi menuju pangkalan militer tadi, Allison pun keluar mobil dan berlari menuju pangkalan militer tanpa memberikan ongkos ojek. Tiba di sana, Allison memeriksa setiap tenda. Allison bingung hingga akhirnya dia bertemu dengan penduduk Wakanda. Pria tersebut membantu Allison mencari tenda keberadaan Nathan. Dan di mana Tuhan berkehendak, di sana doamu akan dikabulkan. Akhirnya Allison bertemu kembali dengan Nathan dan ibu anak itu pun kembali dipertemukan. Terlihat Nathan sudah mendapat perawatan medis dari suster yang baik hati. Suster tersebut lantas menyediakan stok obat untuk kebutuhan penyakit Nathan. Tak hanya itu, dia juga membantu Allison menyediakan transportasi agar Allison bisa pergi ke rumah ayahnya di daerah Bojong Sari. Sementara John akhirnya tiba di rumah papa mertua. Setelah say hi, John mencoba menghubungi Allison. Namun, lagi-lagi sinyal masih saja lep-lepan. Kini John dan mertuanya hanya bisa menunggu menanti dalam sebuah ketidakpastian. Penantian itu pun berakhir saat telepon di detik itu berdering. John dan mertua segera menjemput Allison. Dan akhirnya mereka bertiga kembali dipertemukan. Kehancuran bumi tak bisa ditolak. Mereka menghabiskan sisa waktu bersama sambil bersantai. Hingga tiba-tiba siaran televisi menyiarkan sebuah tayangan footage suasana lokasi di mana pemerintah mengungsikan orang-orang pilihan ke dalam sebuah bunker bawah tanah. Mendengar lokasi yang tak terlalu jauh, John teringat obrolannya dengan pria baik hati di dalam truk tentang lokasi bunker ini. Tak butuh waktu lama, Allison tampak menyetujui rencana John tersebut. Mereka segera berkemas untuk menuju Kanada. Singkatnya, John, Allison, dan Nathan pergi berjuang mencari kesempatan terakhirnya untuk tetap hidup. Sementara sang papa mertua menolak untuk ikut, karena dia merasa mendiang istrinya ingin dia bertahan di rumahnya saja. Dalam perjalanan, John dan Allison terlibat perbincangan yang hangat, hal yang sudah jarang mereka temukan. Mereka saling tertawa mengenang masa lalu, keduanya saling meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka perbuat. Di tengah perjalanan mereka dicegat kemacetan, lalu terdengar di radio sebuah berita menginformasikan akan ada serpihan kecil dari meteor yang menghantam wilayah mereka. Belum sempat merespon, dia berhasil menemukan tempat berlindung di bawah jembatan. Hujan komet berakhir, John melanjutkan perjalanannya. Nuansa ketegangan terasa, jalanan sangat sepi, bahkan pos-pos penjagaan perbatasan antar negara pun sudah kosong. Dalam kesunyian terdengar siaran radio yang menginformasikan berita yang sangat mengerikan. Sebuah pernyataan resmi dari NASA di mana berita itu menjelaskan bahwa hanya dalam beberapa jam ke depan sebuah meteor dengan ukuran 9 mil jauh lebih besar dari ukuran komet yang memusnahkan dinosaurus akan masuk ke atmosfer bumi. Dan diprediksi komet tersebut akan menghantam Eropa bagian barat. Hantaman itu akan menghancurkan seluruh Eropa, menyebabkan tsunami sebesar 1000 kaki, lalu akan tercipta hembusan angin yang lebih cepat dari kecepatan suara, dengan suhu panas mencapai 900 derajat. Lalu Mimin berkata, "Ih, ngeri." Dikabarkan pula bahwa setelah beberapa jam meteor jatuh, seluruh benua akan terbakar, akibat dari serpihan meteor lainnya. Dan peristiwa tersebut setidaknya akan membunuh lebih dari 75% tumbuhan dan binatang.
Siaran radio berakhir, perjalanan berlanjut dengan sangat hening, hingga kesunyian terpecahkan oleh suara pesawat terbang yang baru saja lepas landas. Menyadari lokasi bandara berada di sampingnya, John keluar dari jalan raya dan menabrak pagar bandara menuju landasan pacu. Terlihat pesawat yang akan lepas landas. Mengerti ini adalah penerbangan terakhir, John memalang mobilnya di landasan pacu. Sang pilot terlihat marah, dia lantas menghampiri John. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya John dan keluarganya diizinkan ikut. Saat masuk, terlihat pesawat itu sudah sangat sempit. Mereka duduk saling berdempet-dempetan. Sejenak kita disajikan pemandangan yang indah. Terlihat wajah-wajah lelah namun penuh harapan. Saat pagi tiba, John terbangun dan melihat pesawat sudah berada di Greenland. Terlihat rumput-rumput hijau dibaluti salju. Namun, keindahan itu sirna saat tiba-tiba pesawat terguncang hebat. Gelombang seismik menghantam pesawat dan menyebabkan kerusakan mesin. Raut wajah ketakutan terlihat di penumpang pesawat. Sang pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat. Setelah menemukan lokasi yang terbuka, pilot segera mendaratkan pesawatnya. Namun, malang bagi pilot tersebut, bagian depan pesawat menabrak gunung es yang menjulang tinggi. Si pilot pun sekarat karena badannya tertusuk bongkahan es. John mencoba menyelamatkan sang pilot. Si pilot pun ikhlas apabila dia ditinggalkan. John lantas meninggalkan pilot dalam keadaan meninggal. Seluruh penumpang turun termasuk John. John mengambil inisiatif agar seluruh penumpang mengikutinya. Di tengah perjalanan mereka bertemu truk militer. Seluruh penumpang diangkut dan segera dibawa ke dalam bunker. Rombongan John pun tiba di bunker rahasia. Terlihat petugas militer yang heboh sendiri mengatur orang-orang di sana untuk segera masuk ke dalam bunker. Sesaat sebelum masuk ke dalam bunker, sebuah komet dengan ukuran sangat besar memasuki atmosfer bumi. Detik-detik kepunahan manusia akan segera terjadi. John Olohok melihat komet tersebut, sementara para petugas militer mendorong semua penduduk sipil untuk masuk ke pintu bunker. Tidak terbayangkan perasaan yang dirasakan oleh orang-orang di dalam bunker tersebut. Mereka berlari-lari menuruni tangga. Hingga akhirnya John tiba di ruang paling bawah. Suasana mencekam, tak terkira tiba-tiba suasana hening. Selamat nggak ya? 9 bulan berlalu, terlihat sebuah pintu raksasa terbuka. Akhirnya mereka melihat kengerian kondisi bumi saat ini. Tak nampak adanya sebuah kehidupan, tak ada pepohonan, tak ada hewan apalagi manusia. Daratan terlihat tandus. Semua saling bertatapan merasa kehidupan di luar sana sudah tak ada. Tiba-tiba, sepasang burung terbang di hadapan para survival kiamat kecil tersebut. John dan Allison pun tersenyum, sebuah harapan baru bagi umat manusia untuk bisa bangkit dan membangun ulang bumi ini. Lantas diperlihatkanlah bumi dari luar angkasa. Terlihat lubang-lubang besar bekas hantaman komet. Lalu terdengar sahut-sahutan radio dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Greenland. Rupanya banyak survival seperti John di berbagai belahan dunia. Lantas terdengar sahutan dari radio komunikasi bahwa kondisi alam bumi sudah mulai pulih dan tak lagi terdeteksi adanya keberadaan radiasi, sehingga manusia sudah bisa bernafas di alam bebas. Dan film pun berakhir. Sedikit saja yang perlu Mimin jelaskan pada film ini ya. Komet Clark adalah komet yang awalnya sudah diprediksi akan menghantam bumi dengan efek kerusakan yang tidak terlalu masif. Karena itu, kehadiran komet tersebut tidak dikhawatirkan NASA atau masyarakat. Ternyata, NASA salah memprediksi. Komet Clark hanya serpihan kecil dari komet raksasa yang berada di belakangnya. Lalu, pertanyaannya, kenapa bisa salah prediksi? Sekalian sebagai ilmu tambahannya, komet memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dari meteor. Serta ekor komet terdiri dari gas yang bisa mencapai ratusan juta kilometer, sehingga lebih sulit memprediksi pergerakan komet. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah, jika Anda merasa takut saat menonton film ini, maka coba bayangkan di benak Anda jika kiamat yang sesungguhnya datang. Karena itu, jadilah manusia yang baik, banyaklah berbuat baik antar sesama. Niscaya saat hari itu tiba, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang dipilih untuk masuk ke dalam surga Sang Pencipta. Mungkin segini aja ya review film Greenland oleh Mimin. Buat yang suka video Mimin boleh di like, kalau mau request boleh komen. Kalau mau bantu kembangkan channel ini, alhamdulillah boleh di share.
Akhir kata, Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.